Kita lanjutkan kajian kita dalam fikih muamalah, dan kita masih membahas tentang akad-akad atau al-uqud. Jadi macam-macam bentuk daripada akad yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang hibah, yang mana kita sebutkan bahwa hibah itu artinya adalah menyerahkan suatu barang, suatu harta dalam kondisi masih haya, dalam kondisi masih hidup, dan dilaksanakan ketika itu juga, artinya ketika masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Kalau dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala, menjadi sedekah atau sebagai hadiah, yang mana kata Nabi SAW, tahadu tahabu, saling memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai satu sama lain. Walaupun kita sebutkan bahwa ada juga batasan-batasan dalam pemberian hadiah. Dan kita sebutkan bahwa hukum memberi ini itu boleh, bahkan kalau tujuannya untuk menolong itu menjadi dianjurkan. Nah, hanya saja kita sebutkan bahwa tidak boleh, kalau sudah terjadi pemberian maka tidak boleh kita mengambil lagi, karena sama dengan kita menjilat ludah kita sendiri. Tapi kita sebutkan ada pengecualian, yaitu adalah hibatul walidi liwaladihi, yaitu hibah orang tua kepada anak. Itu walaupun sudah terjadi, maka orang tua boleh mengambil kembali. Itu pengecualian yang kita sebutkan gitu. Itu diantara hukum-hukum hibah. Berikutnya adalah kita masuk pada al-wasiyah. Jadi tentang wasiat. Apa yang dimaksud dengan wasiat? Al-wasiyatu lughatan al-isal. Jadi secara etimologi atau secara bahasa, wasiat itu adalah al-isal. Jadi menyampaikan. Li'annal musi sahibal wasiyah wasala khaira dunyahu bi khairi akhiratihi. Nah, kenapa wasiat itu disebut dengan wasiat, artinya menyambung? Karena secara makna yaitu orang yang berwasiat itu wasala, menyambungkan khaira dunyahu, kebaikan dunia, bi khairi akhiratihi, dengan kebaikan akhirat. Jadi orang yang berwasiat itu nanti dia mendapatkan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Karena wasiat ini berkaitan dengan pembagian atau pelaksanaannya itu setelah yang berwasiat itu wafat atau meninggal, sehingga itu menjadi wasilah kebaikan bagi dia ketika setelah wafat juga gitu. Kemudian secara istilah adalah tabarru'un bihaqqin mudhafin lima ba'dal maut. Tabarru itu artinya adalah pemberian. Jadi memberikan saja. Tabarru bihaqqin mudhaf, atas hak yang disandarkan lima ba'dal maut, setelah yang memberi itu wafat. Jadi wasiat itu nanti dilaksanakan setelah yang berwasiat itu wafat atau meninggal. Nah, ini yang membedakan hibah. Kalau hibah kita sebutkan bahwa pelaksanaannya ketika masih hidup, jadi memberikan ketika masih hidup dan dilaksanakan juga ketika masih hidup. Itu kalau hibah. Kalau wasiat, pemberiannya ketika masih hidup, pelaksanaannya nanti ketika sudah meninggal, sudah wafat. Jadi itu yang membedakan.
Jadi sama-sama tabarruknya itu fil hayah, ketika masih hidup. Hanya saja pelaksanaannya yang berbeda. Nah, kalau hibah pelaksanaannya ketika masih hidup, kalau wasiat itu adalah ketika sudah meninggal. Nah, itu sisi perbedaan. Hukmuha sunnatun muakkadah. Hukum daripada wasiat ini adalah sunnah muakkad. Jadi hukumnya itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya apa Bapak Ibu? Adalah sunnah yang dianjurkan. Jadi sunnah yang dianjurkan. Artinya sunnah yang diutamakan. Muakkad. Sunnah artinya dianjurkan, muakkad artinya diperkuat. Jadi sunnah yang sangat dikuatkan. Nah, itu sunnah muakkadah. Dalil-dalilnya adalah qauluhu ta'ala, diantaranya surah An-Nisa ayat 1 ya. Mim ba'di wasiyatin 10 mim ba'di wasiyatin yusi biha au dain. Mim ba'di wasiyatin yusi biha au dain. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang pembagian harta waris, Allah menyebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 10 itu orang-orang yang berhak terhadap warisan, termasuk pembagiannya. Disebutkan misalnya untuk suami, kalau istrinya meninggal punya anak maka dapat 1/4. Kalau istrinya meninggal tidak punya anak maka dapat 1/2. Bagian istri kalau suaminya meninggal punya anak maka bagiannya 1/8. Kalau tidak punya anak maka bagiannya 1/4. Untuk orang tua, kalau anaknya meninggal itu punya anak maka ibunya dapat 1/6. Kalau yang anaknya yang meninggal ini tidak punya anak dan tidak punya saudara maka dapat 1/3. Kalau untuk bapaknya, kalau anaknya meninggal nih punya anak maka dapat 1/6 kalau anak laki-laki. Kalau anak perempuan maka bapaknya itu dapat 1/6 plus sisa. Jadi disebutkan itulah warisannya. Jadi warisan itu disebutkan siapa ahli warisnya, berapa bagiannya. Itu langsung dari Allah. Jadi penetapannya siapa, bagian-bagiannya berapa, itu langsung dari Allah. Nah, itu warisan. Maka oleh karena itu warisan itu sudah pasti ya pembagiannya. Hanya saja nanti ya boleh secara keikhlasan, boleh secara musyawarah. Tapi ketentuannya sudah ada. Tapi kalau ada yang mau ikhlas dia ngambil sedikit itu boleh. Jadi mestinya bagian dia banyak, tapi dia bilang udahlah saya ikhlaskan aja bagian saya. Itu dibolehkan itu. Tapi itu jarang. Yang ada itu yang banyak bukan bagian dia mau diambil. Yang mengikhlaskan bagiannya itu mungkin 1001 lah. Jarang di zaman kita itu. Tapi boleh. Artinya dia punya hak waris tapi dia tidak mengambil, boleh. Nah, makanya betul bahwa ahli waris itu sudah ditentukan, bagian-bagiannya juga sudah ditentukan. Tetapi kalau ada sisi saling mengikhlaskan satu sama lain, maka itu juga sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ini menyebutkan bahwa ini ahli waris, bagian-bagiannya sekian, lalu kemudian kata Allah apa? Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Tapi pembagian harta waris itu mim ba'di wasiyah, setelah dilaksanakan wasiat kalau ada. Nah, maka kata para ulama, warisan itu dibagi setelah kalau ada wasiat dulu dilaksanakan. Jadi al-wasiyatu muqaddamun, wasiat itu lebih didahulukan daripada pembagian warisan. Nah, makanya para ahli waris itu sebelum dia membagi pastikan dulu ada enggak wasiat. Kalau ada wasiat itu yang didahulukan.
wasiatnya itu yang didahulukan. Karena kata Allah, mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Jadi pelaksanaan waris itu setelah wasiat ditunaikan. Dan juga audain atau hutang. Nah, jadi urutannya itu pembayaran hutang dulu, lalu kemudian pembayaran wasiat, lalu kemudian setelah itu adalah pembagian waris. Atau yang pertama ini dulu, ongkos almarhum atau almarhumah, ongkos pemakamannya, ongkos pokoknya itu dikeluarkan dari hartanya, kecuali kalau ada anaknya yang mau berbaik hati, ditanggungnya semua. Tapi kalau sekarang kan kita ada istilah SKM, sosial kematian. Nah, biasanya berbagai hal itu ditanggung oleh SKM. Nah, dan kalau andaikan beli pekuburan, ya maka dari uang yang meninggal juga. Nah, kalau beli pemakaman, di beberapa tempat kan pemakaman mahal. Nah, untung di kita masih standar. Kalau di daerah-daerah yang padat, kota-kota yang besar, itu tanah pemakaman aja sangat mahal sekali. Nah, jadi intinya wasiat itu setelah warisan itu setelah ditunaikannya wasiat. Nah, kemudian juga disebutkan bahwa faidah. Jadi faidah kalau secara hadis banyak juga hadis-hadis yang menunjukkan tentang wasiat. Nah, secara faidah di antara faidah wasiat itu adalah tadi menyambungkan kebaikan. Jadi adanya continue daripada kebaikan. Jadi ketika masih hidup dia berbuat baik, ketika setelah meninggal karena dia berwasiat, maka artinya ahli warisnya kan melaksanakan tuh atas wasiat dia. Nah, berarti ketika dia sudah meninggal, pahalanya terus mengalir, dapat ya, karena ahli waris melaksanakan atas wasiatnya gitu. Yang mana kalau dia tidak berwasiat belum tentu dilaksanakan oleh ahli waris. Jadi istilahnya begini, ahli waris itu berbuat baik disebabkan karena dia, karena dia berwasiat gitu. Jadi kalau kebaikan itu sebab kita, kalau dia kebaikan maka dia mengalir pahalanya. Kalau keburukan itu sebab kita, maka juga dosanya kena juga gitu. Nah, karena ini adalah kebaikan itu adalah sebabnya dia. Kenapa ahli waris memberikan itu? Karena dia berwasiat. Nah, jadi artinya dia menanam kebaikan ketika masih hidup dan kemudian dilaksanakan setelah meninggal. Kemudian juga di antara faedah wasiat itu adalah menolong daripada ahli waris yang barangkali dia menolong saudara ya, artinya kerabat yang barangkali dia perlu dibantu tapi dia tidak masuk sebagai ahli waris. Nah, karena di dalam syariat itu kan ahli waris kan sudah tertentu tadi, anak laki-laki, anak perempuan, kemudian cucu perempuan dan laki-laki daripada anak laki-laki, kemudian ayah, ibu, kemudian paman dari saudara laki-laki, kemudian saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, saudara seayah, saudara seibu. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Ahli waris ini udah tertentu gitu orangnya. Nah, terkadang ada saudara atau kerabat itu yang membutuhkan tapi tidak masuk sebagai ahli waris. Nah, itu kadang-kadang perlu dibantu. Maka diwasiatkanlah, kasih wasiat. Seperti contohnya yang sering terjadi di tengah masyarakat kita, itu diantaranya adalah anak angkat. Anak angkat itu kan tidak masuk sebagai ahli waris, tidak ada dia. Nah, kadang-kadang ada orang punya anak angkat, mungkin dia lama baru punya anak, akhirnya dia mengangkat anak. Ketika dia mengangkat anak,
tentu anaknya ini kan anak angkat ini mungkin punya jasa lah, menolong orang tuanya dalam bekerja, membantu dia. Kemudian tiba-tiba dia melahirkan misalnya, ada rezekinya dikasih anak. Nah, jadi ketika dia ini meninggal, maka anak angkat tidak dapat. Jadi yang mewarisi adalah anak kandung tentunya gitu. Sementara tadi anak angkat punya jasa juga gitu. Sementara dalam syariat anak angkat tidak masuk sebagai ahli waris. Maka oleh karena itu mungkin di situ faidah wasiat. Jadi bagaimana dia mewasiatkan daripada anak angkat tadi, diberikan wasiat sehingga dia juga dapat. Nah, di situ di antara faidah wasiat tadi. Jadi membantu atau menolong keluarga, kerabat yang perlu dibantu tapi dia tidak masuk sebagai kategori ahli waris. Kan ini sering terjadi anak angkat itu, karena kadang-kadang orang mengambil anak angkat, dan anak angkat kan ada hukum-hukum tersendiri. Seperti tidak boleh menisbatkan anak angkat itu kepada binnya, kepada dirinya. Kalau dia mengangkat anak, maka binnya itu tetap kepada orang tua asli gitu. Terutama kalau anak perempuan, ini bahaya. Kalau anak perempuan, bintinya nanti ke dia, padahal anak angkat. Nanti ketika menikah, dia pula yang menjadi wali, bermasalah dalam mazhab Syafi'i. Nah, artinya perwalian dia itu tidak sah, maka otomatis nikahnya juga tidak sah. Memang anak angkat ini ada ada pelik lah gitu problemnya kadang-kadang. Maka oleh karena itu perlu diperhatikan. Nah, jangan sampai nanti ketika bapaknya meninggal, anak angkatnya ini merasa punya jasa, berjasa, dan anak-anaknya tidak mau memberi, maka di sini kasihan juga anak angkat. Nah, maka di situ perlu diwasiatkan. Nah, disitulah perlu diwasiatkan. Nah, itu diantara fungsi wasiat. Begitu juga misalnya kalau kita lihat Bapak Ibu, anak perempuan ahli waris, anak laki-laki ahli waris, cucu dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan, itu juga ahli waris. Tapi cucu dari anak perempuan itu tidak ahli waris. Jadi kalau kita lihat misalnya ada anak laki-laki ini, ada anak laki-laki, anak perempuan. Ketika si bapak meninggal, maka anak laki-laki dan anak perempuan jadi ahli waris. Memang cucunya terhalang semua karena ada anak itu. Jadi selagi masih ada anak, maka seluruh cucu terhalang. Nah, tapi kalau kasusnya seperti ini, misalnya ada orang tua meninggal, bapak meninggal, dia ada dulu anak laki-laki dan ada anak perempuan. Nah, anak laki-lakinya ini punya anak, kemudian anak perempuannya juga punya anak. Lalu kemudian anak laki-laki lebih dulu meninggal daripada bapak, sehingga ketika bapak meninggal, dia meninggalkan anak perempuan, tidak meninggalkan anak laki-laki, tapi meninggalkan cucu daripada anak laki-laki, meninggalkan cucu daripada anak perempuan. Itu anak perempuan dapat waris, cucu daripada anak laki-laki semuanya dapat waris, tapi cucu daripada anak perempuan tidak dapat waris. Sehingga bisa jadi menimbulkan kecemburuan. Sehingga bisa jadi menyebabkan perselisihan lah atau ketidakbaikan. Maka di situ perlu diberikan wasiat. Jadi cucu daripada anak perempuan itu diberikan berupa wasiat. Jadi bukan harta warisan. Nah, itu makna daripada wasiat itu adalah sebagai wasilah untuk apa? Untuk memberikan alternatif atau memberikan jalan penyelesaian terhadap kemungkinan-kemungkinan sengketa yang terjadi di antara ahli waris, terutama mereka yang dekat-dekat dengan ahli waris. Jadi Islam itu selalu punya solusi di dalam menyelesaikan persoalan. Nah, itu dilihat dari segi fungsi dan faedah daripada wasiat. Kemudian juga disebutkan bahwa wa huwa minats thuluts fa in zada uqifa ala ijazatil warasah. Maknanya apa? Wa huwa minats thuluts. Jadi
paling banyaknya wasiat itu adalah sepertiga minat thulus. Thulus artinya sepertiga. Jadi wasiat ini tidak boleh lebih daripada sepertiga. Jadi maksimal. Jadi kalau misalnya ada orang punya uang 90 juta, maka dia bisa mewasiatkan hartanya itu hanya 30. Jadi thuluth, sepertiga. Kalau lebih daripada itu, maka nanti fa in zada ukifa ala ijazatil waratha. Kalau lebih daripada sepertiga, maka nanti bergantung daripada izin seluruh ahli waris. Jadi kalau lebih dari sepertiga, maka di situ ahli waris menjadi penentu gitu. Diizinkan atau tidak. Jadi sepertiga. Kalau lebih sepertiga, maka yang lebihnya itu belum bisa laksanakan kecuali sudah mendapatkan izin daripada seluruh ahli waris. Jadi kalau ada 5 ahli waris, yang 4 setuju, yang 1 tidak bisa dilaksanakan. Jadi begitu dia. Pokoknya harus ala ijazatil waratha. Seluruh ahli waris itu ada kesepakatan. Jadi kalau ada ahli waris tidak setuju, maka tidak bisa dilaksanakan. Nah, sepertiga ini dari mana dalilnya? Itu diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ada seorang sahabat disebutkan bahwa bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Di sini beliau dalam keadaan sakit, diziarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'ad, "Ya Rasulullah, ini kemungkinan sakit saya ini adalah sakit yang membawa kepada kematian." Jadi bisa jadi orang beriman itu dia punya firasat sakitnya, misalnya sakit membawa kepada kematian. Dan ittaqu firasatal mu'min. Jadi firasat orang beriman itu kadang-kadang betul, terutama yang mereka dekat dengan Allah, penghambaannya tinggi, zikirnya kuat, hubungannya dengan Allah baik, maka itu firasatnya insyaallah selalu benar gitu. Ya, walaupun ada salahnya juga. Yang namanya manusia kan tetap ada kemungkinan salah. Tapi firasat orang beriman itu insyaallah dia selalu akan ada baiknya. Nah, itu firasat orang beriman. Maka kadang-kadang ada orang-orang tuh merasa dia kalau dia sudah dekat kematiannya, sudah merasa dia sudah ajalnya sudah dekat, sehingga kemudian dia semakin baik, semakin taat. Itu ada orang-orang seperti itu. Jadi dia punya firasat. Jadi sahabat juga seperti itu. Ada sahabat yang dia merasa bahwa kematian saya sudah dekat, kata beliau. Dan kata beliau, saya termasuk di antara yang memiliki harta yang cukup banyak, dan ahli waris saya cuma 1, yaitu 1 anak perempuan. Jadi kalau 1 anak perempuan, maka bagiannya itu setengah. Setengahnya kemana? Dilihat ada nggak yang berhak mewarisi. Kalau nggak ada, balik lagi ke dia. Berarti seluruhnya. Itu kalau 1 anak perempuan. Jadi kalau 1 anak perempuan setengah. Kalau lebih dari 1, 2/3. Kalau lebih daripada 1. Kalau ada anak perempuan, ada anak laki-laki, berarti 1/2. Jadi anak perempuan itu dan anak laki-laki itu ada 3 kemungkinan. Kalau 1 anak perempuan setengah, lebih daripada 1, 2/3. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan, 1/2. Itu kondisi daripada anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi kata sahabat ini, saya cuma punya 1 ahli waris perempuan. Maka harta-harta saya yang banyak ini saya kemanakan ya Rasulullah? Apakah saya sedekahkan semuanya? Kata Nabi, jangan, kata Nabi. Nah, maka di situ kita sebutkan bahwa Nabi itu juga memperhatikan sahabat.
Jadi beda-beda. Ketika Abu Bakar Siddiq menyerahkan seluruh hartanya, dan ketika Nabi bertanya, apa yang kamu tinggal untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Madza tarakta li ahlik? Apa kata Abu Bakar? Taraktullaha wa rasulah. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Apakah Nabi bilang, dah sepertiga aja ini bawa balik 2/3? Enggak, Nabi enggak bilang begitu. Karena imannya Abu Bakar itu beda. Nah, beda dia. Law wuzina imanu Abi Bakrin bi imanil ummah. Andaikan imannya Abu Bakar itu ditimbang dengan seluruh imannya umat, la rajaha imanu Abi Bakr. Maka iman Abu Bakar itu masih lebih berat lagi. Jadi Nabi itu memperlakukan sahabat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Itu murabbi namanya. Jadi murabbi itu tahu kondisi sahabatnya. Makanya murabbi itu biasanya ngasih zikir beda-beda. Ini zikirnya segini dulu, ini zikirnya segini, ini zikirnya segini dulu. Dalam tasawuf, dalam tasawuf itu kan. Jadi murabbi itu kan memberikan zikir-zikir sesuai dengan kemampuan ininya. Nah, jadi ketika sahabat Sa'ad ini, maka kemarin kita sebutkan bahwa kita itu makruh untuk menyedekahkan seluruh harta kita. Kenapa? Karena nanti efeknya bukan baik, malah menyesal nanti. Terus kemudian memberatkan ahli waris. Nah, maka kata Nabi SAW, jangan. Kemudian kata Sa'ad radhiyallahu anhu, 2/3 ya Rasulullah. Apakah saya sedekahkan 2/3? 2/3 kalau 90 juta berarti 2/3 itu 60. Apakah saya sedekahkan 60 juta dari 90? Kata Nabi, jangan. Kemudian sahabatnya bertanya lagi, as-sulus, 1/3 ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Ya, was-sulusu katsir, 1/3 itu udah banyak. Innaka, sungguhnya engkau, antazaro warasataka, kau tinggalkan ahli warismu agniya, dalam kondisi kaya dia, khairun, itu lebih baik, min antazarahum alatan yatakaffafuna nas, daripada engkau tinggalkan dalam keadaan miskin lalu kemudian dia meminta-minta kepada orang. Nah, dari hadis ini kemudian ulama mengambil hukum bahwa wasiat itu maksimal 1/3. Jadi maksimal 1/3. Jadi paling banyaknya. Nah, tapi tadi masih diikat bahwa kalaupun lebih dan dibolehkan oleh seluruh ahli waris, berarti tetap boleh dilaksanakan. Jadi tetap ada pengecualian. Kalau lebih boleh atas izin seluruh ahli waris. Nah, itu terkait dengan batasan banyaknya. Kemudian pada hakikatnya juga disebutkan di sini, wala tajuzul wasiyatu liwarithin. Nah, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Jadi kalau dia ahli waris tidak boleh. Jadi misalnya ini saya wasiatkan untuk anak pertama, itu tidak berlaku. Kecuali kalau ahli waris yang lain mengizinkan. Nah, jadi wasiat itu selain daripada ahli waris. Kalau ahli waris tadi kan sudah dapat warisan gitu, maka wasiat ini selain daripada ahli waris. Beda dengan hibah, Bapak Ibu. Kalau hibah boleh, hibah itu boleh untuk ahli waris. Nah, tapi kita sebutkan bahwa kata Nabi, kalau engkau menghibahkan kepada anak-anakmu, berlaku adillah. Jadi ada juga orang kan sebelum meninggal sudah dihibah-hibahkan semua. Itu boleh juga, tapi berlaku adillah. Kata Nabi SAW. Nah, kalau wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Jadi kalau ada orang berwasiat, misalnya ini rumah saya wasiatkan untuk anak kedua misalnya, itu tidak berlaku kecuali atas izin seluruh ahli waris. Jadi tidak bisa dilaksanakan. Jadi tetap. Jadi wasiat itu juga tidak boleh bertentangan dengan syariat. Jadi tetap yang berlaku itu adalah hukum syariat.
Makanya sering juga terjadi di tengah masyarakat kita ada wasiat-wasiat yang sifatnya itu kadang-kadang agak menyulitkan dan memberatkan gitu. Ada yang berwasiat, nih nanti kalau saya meninggal rumah ini jangan dijual ya, dijadikan sebagai rumah apa gitu. Nah itu nanti bisa menjadi polemik ya, artinya bisa menjadi masalah. Jadi anaknya tidak dijual, tapi kalau sudah bertumpu-tumpu dia menjadi cucu, itu bisa diperselisihkan nanti. Maka yang model begitu boleh tidak dilaksanakan. Jadi wasiat yang seperti itu boleh tidak dilaksanakan, karena tetap apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal itu kemudian menjadi warisan, dan pembagiannya atau pelaksanaannya kembali kepada ahli waris. Itu kalau wasiatnya sifatnya materi ya. Wasiat sifatnya adalah materi. Tapi kalau wasiat-wasiat yang sifatnya mungkin perbuatan, itu ya tergantung kemampuan ahli waris lah. Misalnya ada juga orang berwasiat, nanti kalau saya meninggal kuburkan saya di sini ya. Itu kadang-kadang repot juga seperti itu. Kenapa? Misalnya dia pergi umroh, tiba-tiba meninggal di sana misalnya kan. Masa ya dibawa pulang dikuburkan situ kan repot jadinya kan. Yang pertama repot, yang kedua kan sebaiknya orang meninggal di tanah haram dimakamkan di tanah haram. Justru itu lebih baik di sana. Kenapa? Karena Imam Nawawi justru mengatakan bahwa babu tamanniyatil maut bi baladil haram, bab berharap meninggal di tanah haram. Nah, jadi berharap. Tapi jangan pula kalau mau pergi umroh jangan disampaikan. Nih saya mau pergi umroh, mudah-mudahan saya mati di tanah haram. Itu nanti kasihan keluarganya. Jadi doakan saya tidak pulang-pulang. Itu jangan begitu. Tetap mendoakan mudah-mudahan pergi selamat, pulangnya selamat. Atau jangan kita doakan mudah-mudahan pergi selamat, tidak pulang-pulang lagi, mati di sana. Karena di sana ada wafat, di sana ada kemuliaan. Nah, tetap doa kita itu apa? Mendoakan pergi selamat, pulang selamat. Tapi dari sisi orang meninggal di sana ada keutamaan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu, dibangkitkan dari baqi. Di baqi itu pemakaman yang ada di Masjid Nabawi itu. Kata Nabi SAW akan dibangkitkan dari tempat ini 70 alfan, 70.000 orang, 70.000 orang beriman dari situ dibangkitkan. Yadkhulunal jannata bighairi hisab, dia masuk surga tanpa dihisab. Itu kemuliaan di antara kemuliaan tanah baqi. Belum lagi tanah haram. Nah, jadi intinya kalau wasiat yang bisa dilaksanakan, yang tidak berupa materi, ya dilaksanakan itu. Tapi itu tadi, jangan berwasiat yang istilahnya itu menyusahkan. Ini harus dimakamkan di sini, harus dikuburkan di sini. Itu kadang-kadang menyusahkan. Karena kan di mana kita wafat, disitulah kita dikuburkan. Nah, di mana kita meninggal, disitulah kita dikuburkan. Walaupun mungkin ada maslahat. Jadi ada orang meninggal di perjalanan, dikuburkan di kampungnya. Itu mungkin ada maslahat. Kenapa? Karena di situ banyak yang kenal dia, banyak yang menziarahi kuburan dia, banyak yang mendoakan. Nah, jadi itu bisa-bisa saja karena ada maslahat di situ. Baik, itu barangkali beberapa hukum terkait dengan wasiat. Sebelum habis waktu, kalau ada tanya jawab dipersilahkan. Silakan Pak Maskur. Terkait wasiat, apakah ada syarat misalnya ketika berwasiat itu harus ada sanksi sekian orang atau bisa langsung dibuat dalam bentuk tulisannya atau bagaimana seperti teknis? Iya. Jadi memang setiap akad itu sebaiknya tertulis, setiap akad. Nah, ini kan wasiat, ini kan akad tadi kan, masuk sebagai akad. Nah, maka kalau bisa setiap akad itu tertulis. Apalagi ini sifatnya adalah terkait dengan jangka pelaksanaan itu, jangka depan atau masa akan datang setelah meninggal gitu. Nah, maka sebaiknya ditulis itu, walaupun sah tanpa tertulis.
Yang kedua, setiap akad itu kalau bisa ada saksi, terutama yang model begini nih. Walaupun sah tanpa saksi, boleh berwasiat tanpa saksi gitu. Tapi sebaiknya ada saksi. Misalnya ahli warisnya menyaksikan 2 orang atau 3 orang, itu lebih bagus gitu. Tanpa itu boleh gitu. Jadi tidak ada disyaratkan. Tetapi kan secara anjuran kan tausik itu artinya penguatan, pendukungnya, tulisan, persaksian. Itu sangat dianjurkan gitu. Terutama akad-akad yang sifatnya berjangka. Karena khawatir nanti ada yang mengingkari gitu. Ada yang mengingkari. Kalau ada yang mengingkari kan agak susah nanti. Jadi ada ahli waris misalnya mengatakan ini sudah diwasiatkan, tapi ahli waris yang lain mengingkari gitu. Maka yang tahu itu harus mendatangkan bukti gitu. Kalau tidak ada bukti maka nanti tidak bisa dilaksanakan gitu. Maka memang akad-akad yang sifatnya berjangka nih, akad-akad yang pelaksanaannya di masa yang akan datang itu sangat dianjurkan untuk ada penulisan di situ. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang beriman, kalau melakukan akad yang sifatnya berjangka, yang sifatnya bertempo, faktubuh, maka tulislah. Mayoritas ulama mengatakan perintah menulis di situ itu tidak wajib, sunnah. Tapi sebagian ulama mengatakan wajib. Menulis itu adalah wajib. Tapi memang mayoritas ulama tidak mengharuskan di sini adanya tulisan dan tidak mengharuskan di sini adanya saksi. Baik, itu Allah alam. Habis waktu. Baik, karena waktu kita habis, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.